yang lebih menarik lagi munculnya selalu pas di Ramadan. Betul betul. Karena banyak dimanfaatkan ini ya. Setiap tarawih itu kan Ya ya pasti ya. speakernya akan nyala gitu. Ya ya Kayak ya. misalnya jangan yang berdenging, sember itu ada aturannya semua Ya. sebetulnya. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Ah, itu sering saya dengar tuh. Iya. Gitu. Kenapa jadi nyanyi ya teman-teman? Melengking juga tuh suaranya tuh. Jadi Info yang ini memang agak simpang siur nih. Karena Menteri Agamanya bilang bahwa walaupun dia bilang gini, sebaiknya tarawih itu tidak menggunakan speaker luar, ya. ya. Sebaiknya. Kemudian banyaklah sambutan statement dari berbagai macam tokoh agama segala macam. Tapi kalau buat di wilayah yang daerah, yang di desa, yang udah mayoritasnya Muslim, itu nggak ada masalah gitu kan. Jadi memang kalau bikin peraturan ambigu akhirnya orang manfaatin tuh. Betul, betul. Nah, ini infonya nih yang beredar, Menteri Agama larang tarawih dan tadarus pakai pengeras suara. Ini gimana nih Mas Ari? Ini Ya, duduk persoalannya dari mana nih? Duduk kau berdiri. Duduk sambil duduk aja nih. Oh, berdiri capek kita. Biar nggak haus Mas ya. Ya sebetulnya yang disebut pengeras suara itu kan ada beberapa jenis. Ada yang di luar, ada yang ditaruh di menara, ada juga yang di dalam ruangan. Nah yang sebetulnya tidak bolehkan itu pengeras suara yang di luar. Nah kalau yang di dalam boleh, karena gimana pun juga kalau masjid, ya terutama masjid yang besar luas ya, kayak Masjid Istiqlal iya, gitu kan. betul, itu masih tetap perlu menggunakan pengeras suara gitu. Nah yang tidak boleh itu sebetulnya yang di luar gitu. Dan itu pun sebetulnya ada beberapa hal-hal yang mengikuti, misal secara estetika tolong yang membaca bacaan surah misalnya ya yang nadanya enak didengar Ya. Terus ada desibel tertentu. Itu ada itunya, ada detailnya, ada sebenarnya. Angka-angkanya ada sebetulnya. Sudah lama sih. Dan itu udah lama sebenarnya ya. Udah lama. Dan memang heboh-hebohnya itu berkaitan biasanya dengan kalau di masa-masa tertentu termasuk di Ramadan ini sih. Ya memang nih, dan yang lebih menarik lagi munculnya selalu pas di Ramadan. Betul betul. Karena banyak dimanfaatkan ini ya. Setiap tarawih itu kan Ya, pasti ya. speakernya akan nyala gitu. Ya, ya, Kayak ya. misalnya jangan yang berdenging, sember itu ada aturannya semua. Ya. Sebetulnya. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Ah, itu sering saya dengar tuh. Iya. Gitu. Kenapa jadi nyanyi ya teman-teman? Melengking juga tuh suaranya tuh. Jadi batuk saya. Tak bisa dimiliki. Mungkin beberapa pendengar terjadi sempat dengar juga ya yang kayak gitu-gitu. Dan tapi ini menyusul heboh-heboh tentang pengeras suara ini setelah pernyataan dari Kemenak tentang itu KUA boleh digunakan. Oh iya. Padahal itu administratif, bukan terus semuanya bisa bikin acara pernikahan di KUA gitu. Dan ini kayak sambung menyambung gitulah Mas. Iya ya. Ini habis dari KUA sebaiknya tidak hanya didominasi satu agama. Betul. Nah kadang kalimat-kalimat didominasi apa. Sebenarnya kan peraturannya memang udah begitu ya. Betul. Gitu. Padahal itu ditujukannya bukan untuk prosesinya tapi lebih ke administrasinya. Karena pertimbangannya itu KUA itu ada di lebih banyak tempat daripada pengadilan agama. Oke. Pengadilan agama yang tempat untuk pernikahan gitu ya. Oke. Jadi bukannya prosesinya ya. Bukan prosesinya. Tapi pencatatannya. Lebih administrasinya. Tapi memang saya pun nangkepnya, berarti nanti perayaannya ininya pasturnya ada di KUA berarti. Ya, sebenarnya tempatnya sempit kan. Iya, yang gitu. Sebagian ditangkap begitu jadinya memang. Ya, sampai akhirnya abis kontroversi KUA belum usai, munculnya kontroversi berikutnya soal tarawih, sehingga masyarakat udah jadi a priori sebagian besar ya. Betul. Gitu. Jadi kayak saling membumbui gitu loh Mas. Ya. Ya, memang Gusman ini mesti hati-hati dalam berbicara nih gitu. Ya, Mas. Tapi udah hati-hati pun biasanya kalau memang niatnya ada tukang pelintir akan dipelintir juga Mas. Biasanya begitu. Oke. Jadi memang berarti yang di kalau ini gambarnya videonya segala macam gimana Mas?
Ya kalau videonya kan potongan-potongan biasanya mas. Ya. Potongan-potongan sesuai dengan yang dikehendaki si pembuat videonya. Bahaya itu bahwa kadang dia ada di lebih dari satu acara, kadang videonya betul tapi suaranya dihilangin dan diganti teks kayak gitu. Atau ngambil dari TV cuplikan orang yang kritis tapi nggak keseluruhan ya. Betul betul. Cuma bagian-bagian tertentu aja. Iya kadang diseling mas. Videonya itu yang barusan dibilang Mas Goib, videonya dari si A, lalu di situ ditampilkan gambar Kemenak kayak gitu. Ya. Memang Kemenak. kalau pengajiannya bagus gitu, terus azan memang Iya, harus iya. pakai pengeras suara sih oke. Cuman kalau nyanyi-nyanyi gitu qosidahan sih sebenarnya sih nggak perlu juga sih. Iya. Karena itu bukan bagian dari ibadah ya, dari Betul. gitu. Jadi memang walaupun ini memang mesti berhati-hati karena kalau urusannya udah urusan agama, Sensitif mas. adat istiadat, Iya. ya memang agak sensitif nih. Betul. Karena kadang kayak gitu-gitu udah jadi bagian dari budaya soalnya. Iya. Jadi susah dirubah, jadi kan? ibadah budaya di Indonesia tuh udah menyatu Udah gitu. jadi satu. Udah menyatu sehingga kita juga bingung nih ibadah apa budaya ya. Iya prosesi ritual gitu. Heeh. Ya. Iya. Kadang emosi ritualnya jauh lebih dominan dibanding prosesi ibadahnya Betul. gitu. Mm. Dan itu memang terjadi sih. Jadi kita memang harus berhati-hati untuk membahas soal ini. Nanti takutnya orang salah persepsi juga. Betul. Nah, Mas nyebut tentang ibadah dan budaya, saya jadi ingat tentang ratik taga, gerakan yang di luar sholat ya dia untuk ngelemesin gitu. Nah itu beberapa tahun lalu bolak-balik beredar, muncul dibilang bahwa ini sholatnya kok kayak gini, padahal itu gerakan di antara sholat tarawih. Oh gitu. Itu sempat berapa kali diklarifikasi, muncul terus mas. Ini sholat model mana nih, cara begini kayak gak bener nih dibilang itu. Padahal ya itu di luar gerakan sholat gitu. Dan itu udah dari tradisi. Ada lagi juga video yang si ustadznya lagi mencontohkan. Dia bilang gini, ada tuh tarawih yang tarawihnya tuh ngebut banget. Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terus subhanallah gitu kan. Nah, terus dia lagi mencontohkan bahwa ini nggak boleh kayak begini karena nggak tartil, nggak apa gitu. Mau baca apa kayak gini. Kemudian dipotong berita gambarnya seolah-olah inilah sekte baru sholat tarawih versi cepat gitu. Iya, memang harus hati-hati sih kayak gitu. Padahal maksudnya nggak begitu, cuman dia mencontohkan ke jamaahnya. Akhirnya viral sampai si ustadznya akhirnya harus mengklarifikasi saking viralnya itu video. Dan sayangnya klarifikasi itu akan beredar jauh lebih sedikit. Nah, itu problemnya. Yang udah nonton belum tentu nonton klarifikasinya. Ya, ini memang makin lama makin belajar tentang hoax makin menarik nih karena nggak bisa dibahas hanya lewat kita. Kita perlu Anda juga untuk membantu menyebarkan apa yang kita bikin ya. Iya. Jadi jangan suka heboh di hoaxnya doang. Iya. Harusnya klarifikasinya juga dihebohin. Jadi kalau ada potongan-potongan video kami di viral tapi hoax, iNews dan Trijaya ini sampai ke timeline Bapak Ibu atau di Instagramnya videonya Mas Sasmito itu ada dapat di FYP Anda, tolong Anda viralkan juga. Iya. Ya. Iya. Gitu. Jangan hoaxnya Anda viralkan, tapi kita yang diviralkan. Itu bagian dari ibadah. Amin. Insya Allah ya. Insya Allah Bapak Ibu. Kita kebaikan itu pasti akan ada jalannya. Amin. Nah, satu lagi. Nah, ini juga menarik nih. 10 WNI jadi iya astagfirullahaladzim, saking kalau udah ikhlas beribadah kita jadi suka lupa nih sama ini. Lupa di stempel tuh. Oke, Menteri Agama larang tarawih dan tadarus pakai pengeras suara, kita nyatakan hoax. Ya, hoax. Ya, jadi tidak melarang menggunakan pengeras suara, tapi digunakan di yang di dalam. Oke.